Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang istisna. Istisna adalah membuat pengecualian dalam rangkaian kata yang sering digunakan adalah illa wa siwa. Pokoknya istisna itu adalah membuat pengecualian dalam rangkaian kata. Seperti contoh, komal kaumu illa zaidan. Nah, di sini ada kaum berdiri kecuali Zaid. Pokoknya istisna itu adalah pengecualian. Dan dalam istisna itu terdapat mustasna minhu dalam kurung kata sebelum adat istisna. Nomor 2, mustasna dalam kurung kata setelah adat istisna. 3, adat istisna. Berarti istisnanya. Seperti contoh, qomal qaumu illa zaidan. Nah, di mana istisnanya? Yaitu illa. Istisnanya adalah illa. Nah, mustasna minhu adalah kata sebelum adat istisna. Berarti mustasna minhunya sebelum illa. Berarti qomal qaumu adalah mustasna minhu. Terus mustasna kata setelah adat istisna. Berarti kata setelah adat istisna ini zaidan adalah menjadi mustasna. Ini mustasna, ini adat istisna, ini mustasna minhu. Mustasna minhu, ini mustasna, ini adat istisna. Kita lanjut ke adat istisna, ada 8, yaitu illa, wairu, suwa, siwa, sawaun, khola, ada hasya. Jadi adat istisna itu ada 8. Tapi yang sering digunakan illa, wairu, siwa di dalam kitab. Lanjut ke kaidah bacaan mustasnanya illa, berarti zaidan. Kata setelah illa. Lanjut dibaca nasab bila sebelum illa berupa kalam tam mujab. Kita ketahui dulu tam mujab adalah susunan yang sempurna. Fi'il lazim sudah menyebutkan fa'il, fi'il muta'addi sudah menyebutkan maf'ul bih, mubtada sudah menyebutkan khobar, dan tidak didahului nafi, nahi, dan istifham. Seperti contoh, ini berupa kalam tam mujab. Apa yang dinamakan tam mujab? Itu susunan sempurna. Fi'il menyebutkan fa'il. Fi'il sudah menyebutkan fa'il. Ini fi'il sudah menyebutkan fa'il, berarti mustasnanya dibaca nasab. Gitu. Jadi kenapa mustasnanya dibaca nasab? Karena sebelum illa berupa kalam tam mujab. Nah, tam mujab itu adalah susunan sempurna. Fi'il sudah menyebutkan fa'il, mubtada sudah menyebutkan khobar. Pokoknya susunan sempurna dan tidak didahului manafi atau la dan selainnya istifham. Jadi kalau ada fi'il sudah menyebutkan fa'il, mubtada sudah menyebutkan khobar, maka setelah illa mustasnanya ini dibaca nasab. Jadi gitu. Lanjut yang nomor 2, menjadi badal bila sebelum illa berupa kalam tam mafi. Tam mafi adalah susunan yang sempurna dan didahului nafi, nahi, dan istifham. Seperti contoh, ma qoma al qaumu illa zaidun. Nah, di sini sebelum illa berupa kalam maufi. Yang dimaksud kalam maufi itu adalah susunan sempurna. Yang dimaksud sempurna, fi'il sudah menyebutkan fa'il. Nah, ini susunan sempurna dan didahului nafi. Ini manafi atau la juga sama, atau istifham. Pokoknya kalau didahului manafi, la nafi, la nahi, istifham,
Ini dinamakan kalam maufi. Kalam maufi. Nah, gimana jika sebelum ilah berupa kalam maufi, maka mustasnanya menjadi badal. Menjadi badal. Badal ke mana? Badal ke sebelumnya. Nah, badal ke al-qaumu. Jadi Zaidun irobnya dibaca rofa menjadi mustasnanya ilah. Kenapa mustasnanya ilah dibaca rofa? Karena menjadi badal. Badal ke al-qaumu. Kenapa mustasnanya menjadi badal? Karena sebelum ilah berupa kalam maufi. Kalam maufi itu susunan sempurna, fi'il menyebutkan fa'il, namun didahului ma nafi atau la nafi. Jadi gitu. Yang nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Sesuai dengan amil sebelumnya. Bila sebelum ilah berupa kalam nakis. Kalam nakis adalah susunan yang tidak sempurna, fi'il belum menyebutkan fa'il, mubtada belum menyebut khobar. Seperti contoh, ma qoma illa zaidun. Nah, yang dimaksud sesuai dengan amil sebelumnya itu gini. Jika sebelum ilah berupa kalam nakis. Kalam nakis itu gimana? Susunannya tidak sempurna. Fi'il belum menyebutkan fa'il. Di sini fi'il tapi fa'ilnya belum disebut. Maka di mana letak fa'ilnya? Diletakkan di setelah ilah atau mustasnanya ilah di sini. Mustasna dibaca rofa karena mengikuti amil sebelumnya. Gimana? Fa'il di sini belum disebutkan, berarti mustasnanya i'rob rofa. I'rob rofa karena mengikuti amil sebelumnya. Yang dimaksud mengikuti amil sebelumnya, di sini ada yang belum disebut, berarti disebut setelah ilah. Jadi gitu. Kalau semisal di sini ada mubtada belum menyebut khobar, berarti khobarnya terletak setelah ilah. Jadi gitu. I'rabnya mengikuti sebelumnya. Jadi sebelumnya yang belum disebut setelah ilah. Jadi gitu. Kita lanjut ke keterangan. I'rab adat istisna wairu sama dengan mustasnanya ilah. Nah, i'rab adat istisna wairu sama dengan mustasnanya ilah. Gimana? Kita cari contoh di sini. Gak ada, kita buat sendiri. Kalau adat istisna wairu sama dengan mustasnanya ilah itu seperti ini. Koma al-qaumu wairu zaidin. Nah, wairoh ini dibaca nasab karena apa? Karena sebelum ilah berupa kalam tamujab. Jadi gitu. Langsung adat istisnanya. I'rabnya seperti mustasnanya ilah. Nah, jika sebelum ilah berupa kalam tamujab, kan di sini mustasnanya dibaca nasab. Maka kalau adat istisna wairu, jika sebelumnya berupa kalam tamujab, maka wairuhnya ini dibaca nasab. Jadi gitu. Yang dimaksud sama dengan mustasnanya ilah. Nah, jika sebelum ilah berupa kalam maufi, ma qoma al-qaumu. Di sini kalau didahului manafi menjadi badal, maka gimana? Ma qoma al-qaumu wairu zaidin. Nah, jadi gitu. Jadi sama dengan mustasnanya ilah. I'rabnya wairu ini. Kalau semisal berupa kalam nakis, seperti contoh ma qoma wairu zaidin. Jadi gitu. Nah, ini sebelum ada istisna kan ada kalam nakis, susunan yang belum sempurna. Maka i'rabnya wairu sama dengan mustasnanya ilah. Jika berupa kalam nakis sebelumnya, maka sesuai amil sebelumnya. Jadi gimana? Dibaca rofa. Karena apa? Karena di sini fiil belum menyebutkan fa'il. Jadi gitu. Penjelasan wairu. Mustasna selain ilah dibaca ajar.
Nah, yang dimaksud mustasna selain illa itu kan kalau adat istisna ada mustasna minhu, ada mustasna, ada adat istisna. Jadi mustasnanya selain illa itu dibaca aja seperti contoh Zaidin. Ini menjadi mustasna. Zaidin juga menjadi mustasna. Zaidin juga menjadi mustasna. Dibaca jer karena adat istisnanya selain illa. Jadi gitu. Mustasna minhunya yang di depan semua. Jadi gitu. Sekian dari saya tentang adat istisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.